Halo semuanya, selamat datang di channel dan video ini. Video ini merupakan video yang bertujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gilang Agung Saputra, biasa dipanggil Gilang dengan NIM 672019-229. Video ini akan membahas tentang bahasa Indonesia, termasuk sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, sebelum masuk ke sejarah, kita masuk ke pengenalan dulu nih. Apa sih bahasa itu? Bahasa merupakan kemampuan manusia untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan sebuah tanda, bisa kata maupun isyarat. Bahasa bukan hanya berupa lisan atau diucapkan dengan mulut. Bahasa isyarat juga termasuk bahasa yang bisa digunakan dan tentunya memiliki simbol-simbol tertentu dalam penggunaannya. Oke, masuk ke sejarah. Bahasa Indonesia merupakan turunan dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini menyerap beberapa bahasa juga. Di antaranya adalah bahasa Inggris, Spanyol, Belanda, Cina, Arab, dan beberapa bahasa lainnya. Contoh dari bahasa Arab, syajarah yang diserap menjadi sejarah. Kemudian bahasa Inggris, bicycle, diadopsi dan menjadi basikal atau sepeda kalau di bahasa Indonesia ya. Kemudian ada dari Cina, yaitu beberapa contohnya pisau, teko, cukong. Kemudian dari bahasa Belanda, contohnya polisi, knalpot. Kemudian dari bahasa Spanyol, contohnya untuk bahasa Spanyol sendiri yaitu bandera. Dan menjadi bendera ketika diadopsi atau diserap. Bahasa Melayu digunakan pada masa kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7. Para pedagang menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dan juga menyebarkan ajaran atau agama. Pada saat itu, belum tercipta yang namanya Indonesia, namun masih bernama Nusantara. Bahasa Melayu menyebar hingga ke pelosok-pelosok. Bahasa Melayu ini mudah digunakan karena penggunanya tidak memandang level lawan bicara. Berbeda dengan bahasa Jawa yang masih dibagi menjadi Jawa Kromo dan Jawa Ngoko. Jawa Kromo digunakan untuk lawan bicara dengan level yang lebih tinggi dari kita, dari segi usia maupun kedudukan. Kemudian Jawa Ngoko digunakan pada lawan dengan level yang sama dengan kita atau di bawah kita. Bisa teman sebaya atau orang yang lebih muda. Singkat cerita, bahasa Melayu sudah menyebar kemana-mana, mengalami pencampuran atau mendapat pengaruh dari suku-suku, sehingga muncul sedikit perbedaan antara bahasa Melayu dari suku ke suku. 28 Oktober 1928, pemuda melakukan rapat dan menghasilkan sebuah ikrar atau catatan yang diberi nama Sumpah Pemuda. Pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi kita, negara Indonesia. Lalu fungsi bahasa Indonesia yang pertama sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia dianggap sebagai identitas nasional karena bahasa Indonesia merupakan ciri yang dimiliki negara ini dan pastinya berbeda dari negara lain. Keberagaman suku, bahasa, daerah, golongan, etnis merupakan identitas negara kita yang bisa disatukan oleh bahasa Indonesia. Yang kedua sebagai alat penghubung. Bahasa Indonesia membuat orang dari berbagai daerah dengan bahasa yang sangat beragam dapat berkomunikasi dengan mudah. Bayangkan jika saat kita bepergian kita harus menguasai bahasa daerah tersebut, maka perlu waktu yang lama untuk kita bisa menguasai bahasa tersebut dan baru deh kita bisa pergi ke tempat itu. Contohnya, kita orang Jawa pergi ke daerah Sumatera Barat. Kita bertemu dengan penduduk asli di sana. Tidak mungkin kan kita ngomong 100% dengan bahasa Jawa. Lawan kita kemungkinan besar tidak akan mengerti apa yang kita bicarakan. Dan juga sebaliknya. Inilah peran bahasa Indonesia. Kita bisa menggunakan satu bahasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang dari daerah yang berbeda. Kemudian alat pemersatu. Bahasa Indonesia memungkinkan adanya keserasian antar suku tanpa harus menghilangkan identitas suku tersebut dan nilai sosial budaya pada suku tersebut. Kemudian yang keempat, sebagai pengantar dalam pendidikan dan juga pemerintahan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi sebagai bahasa nasional, sehingga proses pendidikan dan pemerintahan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga penyampaian ilmu atau gagasan bisa diterima dengan baik. Meskipun ada juga beberapa daerah yang masih menggunakan bahasa daerah mereka sebagai pengantar dalam pendidikan, dan itu pun tidak sepenuhnya menggunakan bahasa daerah mereka. Kedudukan bahasa Indonesia.
Yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu suku, agama, ras, dan golongan dari Sabang sampai Merauke, seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda. Yang nomor 2, bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dan identitas di mata internasional. Kemudian yang ketiga, bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang dipergunakan dalam urusan administrasi negara, bahasa resmi untuk belajar dan pengembangan iptek. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 ayat 36, tertulis bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Oke, terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih.